warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo, apa kabar adik kakak tersayang? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, hari ini aku bakalan lanjutin audiobook Muhammad Teladanku series 1 part ketiga. Selamat mendengarkan. Membangun Ka'bah. Adik kakak tersayang, setelah Ismail tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan solih, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggilnya. Anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita membangun Baitullah dekat sumur Zam-Zam. Dengan izin Allah, aku akan membantumu, jawab Ismail. Kemudian keduanya bekerja keras. Ismail mengangkut batu-batu, membelah, dan meratakannya. Sementara itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyusunnya menjadi sebuah bangunan. Agar dapat meletakkan batu-batu di tempat yang tinggi, Nabi Ibrahim alaihissalam berpijak di atas sebuah batu. Jika satu bagian telah selesai dikerjakan, beliau memindahkannya ke bagian lain sebagai tempat pijakan lagi. Demikian dilakukan terus sampai seluruh bagian Ka'bah selesai dibangun. Adik kakak tersayang, telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam membekas di satu batu pijakan tersebut. Jika kita pergi ke Masjid Al-Haram, kita dapat melihatnya dalam sebuah rongga berkaca. Batu itu dinamakan Maqam Ibrahim, artinya tempat berpijak Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail berdoa, "Ya Allah, terimalah apa yang telah kami kerjakan. Engkau Maha Pendengar, lagi Maha Mengetahui." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar tempat itu dijaga kesucian dan kebersihannya sebagai tempat beribadah, tawaf, ruku, dan sujud. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina. Apa yang kemudian terjadi dengan Ismail? Keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Adik kakak tersayang, tak lama kemudian Ismail menikah. Namun belum berapa lama rasa gembira itu berubah duka karena Bunda Hajar wafat. Ismail amat kehilangan ibunya. Betapa tidak, dia ditinggal oleh orang yang sangat dia sayangi dan menyayanginya. Mendengar istrinya wafat, Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah berusia lanjut datang ke Mekah. Ketika tiba di rumah Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam diterima oleh menantunya. "Bagaimana kehidupan kalian?" tanya Nabi Ibrahim alaihissalam. "Hidup kami susah dan terlalu sederhana. Bahkan sekarang pun saya tidak dapat menyuguhkan apa-apa kepada Bapak," keluh istri Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam termenung. Dia pun berdiri dan pamit. "Sampaikan kedatanganku kepada Ismail. Katakan juga kepadanya bahwa aku ingin agar dia mengganti gerbang rumah ini." Ketika Ismail pulang, istrinya menyampaikan pesan ini. "Itu ayahku," kata Ismail. "Pesan itu memerintahkan agar aku menceraikanmu, karena kamu tidak berlapang dada menjalani hidup kita yang sederhana." Setelah melaksanakan pesan ayahnya, Ismail menikahi wanita yang lain. Suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam datang berkunjung. Beliau diterima oleh menantunya yang baru. "Bagaimana kehidupanmu bersama Ismail?" tanya Nabi Ibrahim alaihissalam. "Alhamdulillah, Ismail adalah suami yang penyayang, rajin bekerja, dan selalu membimbing saya di jalan Allah. Kami pun hidup berbahagia." Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum. "Sampaikan kedatanganku kepada Ismail.
Katakan juga kepadanya bahwa aku menyukai gerbang rumahnya. Ketika Ismail datang, istrinya menyampaikan pesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, ayahku menyukaimu karena engkau istri yang salihah. Senyum Ismail. Adik kakak tersayang, Ismail pun kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Putra-putra beliaulah yang menjadi nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisah nenek moyang Nabi Muhammad ini? Nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Salah seorang nenek moyang Nabi Muhammad SAW bernama Hashim bin Abdul Manaf. Dia adalah pemuka masyarakat dan orang yang berkecukupan. Masyarakat Mekah mematuhi dan menghormatinya. Wahai penduduk Mekah, aku membagi perjalanan kalian menurut musim. Jika musim dingin tiba, pergilah berdagang ke Yaman yang hangat. Jika musim panas, giliran kalian pergi ke Syam yang sejuk. Demikian keputusan Hashim. Adik kakak tersayang, Hashim tambah disayangi penduduk Mekah karena pada suatu musim kemarau yang mencekam, dia pernah membawa persediaan makanan dari tempat yang jauh. Padahal saat itu makanan amat sulit didapat. Terima kasih wahai Hashim, engkau menolong kami dengan pemberian makanan ini, seru penduduk Mekah. Di bawah kepemimpinan Hashim, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur. Pasar-pasar didirikan sebagai tempat berniaga kafilah-kafilah dagang yang datang dan pergi silih berganti. Baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Demikian pandainya penduduk Mekah berdagang. Sampai-sampai tidak ada pihak lain yang mampu menyaingi mereka. Akan tetapi, adik-adik tersayang, di samping kemajuan besar itu, masyarakat Arab juga mengalami kemunduran luar biasa. Itulah sebabnya mereka dijuluki masyarakat jahiliyah alias masyarakat yang diliputi kebodohan. Itulah juga sebabnya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul terakhirnya di tempat ini. Adik kakak tersayang, apa saja yang dilakukan bangsa Arab saat itu sehingga mereka dijuluki masyarakat jahiliyah? Percaya takhayul. Oh tidak, burung itu terbang ke kiri. Aku pasti akan tertimpa sial, umpat seseorang. Orang itu kebetulan melihat seekor burung yang terbang di atas kepalanya berbelok ke arah kiri. Sepanjang hari itu dia jadi murung karena yakin bahwa dia bernasib sial, walaupun belum tahu kesialan macam apa yang akan menimpanya. Adik kakak tersayang, orang-orang Arab pada masa jahiliyah amat percaya pada tahayul. Contohnya, mereka percaya jika burung yang mereka lihat terbang ke kiri, nasib sial akan menimpa mereka. Sebaliknya, jika burung kebetulan terbang ke arah kanan, nasib baik akan datang. Kepercayaan semacam ini disebut at-tatayyur. Selain itu, mereka percaya bahwa jika seseorang mati, rohnya akan menjadi burung. Mereka juga percaya bahwa di dalam perut manusia ada ular. Ular inilah yang menggigit di dalam perut sehingga orang merasa lapar. Lihat cincin tembagaku ini, kata seseorang kepada temannya yang dengan bangga. Cincin ini adalah pemberian seorang dukun kepadaku. Tidak sia-sia aku memberinya uang banyak agar membuatkan cincin ini. Jangan coba-coba menantangku berkelahi sekarang. Berkat cincin ini aku merasa jauh lebih kuat. Masih banyak kebodohan serupa yang mereka perlihatkan. Adik-adik tersayang, mereka juga amat taat menyembah berhala-berhala berbentuk patung. Jika mereka meminta pertolongan kepada berhala,
Tidak segan-segan mereka mengorbankan binatang ternak dan mengoleskan darahnya di tubuh berhala. Bahkan terkadang mereka sampai hati mengorbankan anak-anaknya sendiri demi mengharapkan keridhaan berhala. Adik kakak tersayang, selain melakukan kebodohan-kebodohan itu, mereka masih melakukan banyak sekali hal-hal yang merusak. Gemar mabuk dan berjudi. Bangsa Arab pada masa itu sangat gemar meminum arak. Sampai hampir semua orang adalah peminum, kecuali beberapa saja yang tidak. "Bawa kemari minumannya, kita minum sambil berjudi," kata seseorang kepada teman-temannya. Para pelayan datang membawakan baki dan botol-botol minuman. Orang-orang datang berkumpul sambil tertawa. "Hei, panggil para penari," perintah tuan rumah. Para penari datang disambut tepukan dan sorak-sorai. Ketika minuman mulai membuat mereka mabuk, seseorang kembali berseru, "Bawakan alat-alat judi kemari." Orang pun membawakan alat-alat judi berupa bilah-bilah kayu dan sebuah kantung kulit. Beberapa ekor unta dipotong. Yang kalah berjudi harus membayar unta-unta tersebut. Adik kakak tersayang, selain berjudi dengan memotong unta, mereka juga berjudi dengan bermacam-macam cara. Demikianlah, minum sambil berjudi adalah kebiasaan yang amat digemari oleh bangsa Arab saat itu. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam, masih banyak para pemeluk baru agama ini yang masih suka meminum arak sampai turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala yang berangsur-angsur mengharamkan orang meminum minuman keras. Selain berjudi dan minum arak, apalagi yang dilakukan orang pada masa jahiliyah? Perampok kejam dan tidak sopan. Adik kakak tersayang, mencuri dan merampok saat itu adalah hal yang biasa. Hanya sebagian kecil saja orang yang tidak pernah melakukannya. Perampok pun bukan cuma mengincar harta dan benda, tetapi juga orang yang dirampok. Perampok biasa menjadikan orang-orang yang telah dirampoknya menjadi tawanan dan budak belian. Saat itu perilaku bangsa Arab amat kejam sampai melewati batas peri kemanusiaan. Anak-anak perempuannya sendiri mereka bunuh. Ada yang dikubur hidup-hidup ke dalam tanah, ada pula yang ditaruh dalam tong dan diluncurkan dari tempat yang tinggi. Mereka malu jika mempunyai anak perempuan. Mereka juga suka menyiksa binatang. Jika seseorang mati, keluarganya mengikat unta di atas kuburan dan tidak memberikan makan serta minum sampai si unta itu mati. Mereka beranggapan unta itu kelak akan menjadi tunggangan si mati. Musuh yang tertangkap diperlakukan sangat kejam. Mereka biasa mengikat musuh pada seekor kuda dan membiarkan kuda tersebut berlari sehingga orang yang diikat itu mati terseret-seret. Telinga atau hidung musuh yang kalah dijadikan kalung, serta tengkoraknya dijadikan tempat minum arak. Orang jahiliyah juga tidak mengenal sopan santun. Adik kakak tersayang, mereka biasa berkeliling Ka'bah tanpa memakai pakaian. Begitulah kebiasaan orang-orang Arab saat itu. Adik-adik tersayang, mereka adalah bangsa yang maju perdagangannya, pandai membuat perkakas, membuat obat, ahli astronomi, serta mahir bersyair. Namun mereka juga mempunyai banyak kebiasaan buruk. Muthalib. Adik kakak tersayang, suatu hari Hashim pergi berdagang menuju Syam. Ketika melewati Yasrib yang kemudian disebut Madinah, Hashim melihat seorang wanita baik-baik dan terpandang.
"Siapakah wanita itu?" tanya Hasyim kepada orang-orang Yasrib. "Dia adalah Salma binti Amr." "Apakah dia sudah bersuami?" "Suaminya telah tiada. Kini dia seorang janda." Mendengar itu, Hasyim melamar Salma dan Salma pun menerimanya. Mereka lalu menikah. Hasyim tinggal di Yasrib beberapa lama. Ketika Salma mengandung, Hasyim melanjutkan perniagaannya. Namun itulah kali terakhir Salma melihat suaminya karena Hasyim tidak pernah kembali lagi. Dia meninggal dunia di Palestina. Salma melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Syaibah. Sementara itu, sepeninggal Hasyim, kedudukannya sebagai pemuka masyarakat Mekah dipegang oleh adik Hasyim yang bernama Al-Muttalib. Al-Muttalib juga seorang laki-laki terpandang yang dicintai penduduk Mekah. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan sebutan Al-Fayyad yang berarti sang dermawan. Suatu hari dia mendengar bahwa Syaibah, keponakannya yang tinggal di Yasrib, sedang tumbuh remaja. "Aku harus menemuinya," pikir Al-Muttalib. "Dia adalah anak kakakku. Dulu ayahnya adalah pemuka Mekah, maka dia harus pulang untuk melanjutkan kekuasaan ayahnya menggantikan aku." Ketika Al-Muttalib bertemu Syaibah di Yasrib, dia tersentak. "Anak ini benar-benar mirip Hasyim." "Mari nak, ikut paman ke Mekah," peluk Al-Muttalib. "Tetapi jika ibu tidak mengizinkan pergi, aku akan tetap tinggal di sini," jawab Syaibah. "Adik kakak tersayang, apakah Salma akan membiarkan buah hatinya yang baru tumbuh remaja itu pergi ke Mekah yang begitu jauh?" Abdul Muttalib. "Tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi," jawab Salma. "Dia buah hatiku satu-satunya, wajahnya yang senantiasa mengingatkan aku akan wajah ayahnya." "Aku juga menyayangi Hasyim," jawab Al-Muttalib. "Bukan cuma aku, tetapi penduduk kota Mekah juga menyayanginya. Mereka pasti akan senang sekali menyambut kedatangan putra Hasyim. Begitu melihat wajah anak ini, rasa sayangku timbul kepadanya, seolah-olah aku melihat Hasyim hidup kembali dan berdiri di hadapanku. Izinkan aku membawanya pergi. Sesungguhnya Mekah adalah kerajaan ayahnya, dan Mekah adalah tanah suci yang dicintai oleh seluruh bangsa Arab. Tidakkah pantas putramu pergi ke sana dan melanjutkan pemerintahan ayahnya?" Salma memandang Syaibah dengan mata berkaca-kaca. Hatinya ingin agar putra satu-satunya itu tetap tinggal di sisinya. Namun dia tahu masa depan Syaibah bukan di Yasrib, melainkan di Mekah. Akhirnya dia pun mengangguk. "Baiklah, kuizinkan ia pergi." Dengan amat gembira, Al-Muttalib mengajak keponakannya itu pulang. Syaibah duduk membonceng unta di belakang pamannya. Ketika mereka tiba di Mekah, orang-orang menyangka bahwa anak yang duduk di belakang Al-Muttalib adalah budaknya. "Abdul Muttalib, budak Al-Muttalib." "Abdul Muttalib," panggil mereka kepada Syaibah. "Celaka kalian, dia bukan budakku. Dia adalah anak saudaraku, Hasyim." Namun adik-adik tersayang, orang-orang terlanjur menyebutnya demikian, sehingga akhirnya nama Syaibah pun terlupakan. Setelah itu dia dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Dia kelak menjadi kakek Nabi Muhammad SAW. Setelah tumbuh dewasa, Abdul Muttalib pun menjadi seorang pemuka Mekah sebagaimana Hasyim bapaknya. Adik-adik tersayang, pada zaman pemerintahannya, Abdul Muttalib melakukan sebuah perbuatan yang akan dikenang oleh orang sepanjang zaman. Perbuatan apakah itu? Masya Allah. Seru banget ya kalau kita mendengarkan ataupun membaca kisah tentang Nabi Muhammad SAW.
Tapi untuk audiobook hari ini aku cukupin dulu ya. Semoga bermanfaat dan teman-teman, adik kakak tersayang bisa mengambil pelajaran dari cerita Rasulullah yang sudah aku bacain tadi. Semoga adik kakak tersayang gak bosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.